sahabat Foodies, kembali lagi di Belajar Bisnis Kuliner bareng Foodies ya. Oke, hari ini kita akan bahas topik yang menarik banget nih, yaitu strategi memilih furniture yang tepat untuk bisnis kuliner. Karena yang namanya furniture itu lumayan seperti gampang kita milihnya ya, tapi bisa bikin deg-degan juga nih. Kenapa? Karena biasanya furniture itu kalau kita berbisnis kuliner itu kan membutuhkan jumlah yang ya lumayan banyak gitu ya. Dan harganya kita juga nggak bisa bilang murah-murah banget gitu ya. Kalau misalnya kita beli peralatan seperti piring ya, sendok dan lain-lain mungkin harganya lebih rendah dibandingkan furniture. Makanya teman-teman pada saat ingin membeli furniture kita harus pasti tahu nih memang ini adalah furniture yang tepat untuk bisnis kuliner kita ya. Makanya kita akan belajar di sini ada beberapa hal yang bisa teman-teman ikuti sebagai guideline supaya nanti modal awal yang teman-teman keluarkan itu bisa seoptimal mungkin. Dan yang paling penting adalah tidak hanya mempengaruhi modal awal, tapi yang namanya furniture ini ternyata berhubungan dengan keseharian ya, bulan ke bulan operasionalnya bisnis kuliner kita. Hah, kok bisa gitu ya? Contohnya malah pemilihan furniture yang salah bisa membuat biaya operasional kita membengkak misalnya. Atau jangan-jangan karena pemilihan furniture yang salah, di tengah jalan nih kita harus keluar uang lagi. Wah, jangan sampai ya teman-teman. Makanya kita bisa langsung simak beberapa tips berikut ini. Oke, yang pertama itu adalah harus sesuai konsep. Nah, ini menarik nih teman-teman. Jadi, sebelum kita memutuskan buat berbelanja, sebelum kita memutuskan buat kita yuk shopping nih berbagai keperluan bisnis kuliner kita. Yang pertama justru teman-teman harus sketsa dulu ya, harus bikin planning dulu. Jadi nanti teman-teman bisa cek video-videonya Foodies yang membahas tentang bisnis plan. Tapi kita akan bahas salah satu yang singkat dan berhubungan nih dengan furniture ya, yaitu strategi marketing yang teman-teman akan gunakan. Salah satunya adalah di dalam strategi marketing ada yang disebut dengan konsep brand kita ya. Sebenarnya konsep dari brand yang mau kita bangun di dalam bisnis kuliner kita ini konsepnya mau seperti apa sih ya? Apakah kalau teman-teman berbisnis kuliner kemudian ada keperluan beli furniture nih, ini konsepnya itu seperti apa? Karena furniture itu di pasaran banyak banget nih teman-teman. Karena pada saat kita belum memiliki konsep yang matang ya, tapi kita udah terjun ke lapangan buat nyari-nyari barang, nanti kita banyak bisa terdistraksi ya. Wah, kayaknya ini lucu deh. Wah, ini kayaknya bagus deh. Akhirnya kita jadi kecampur-campur nih ya yang namanya selera personal atau jangan-jangan sebenarnya ini furniture-nya bagus buat di rumah gitu ya. Tapi karena selera pribadi kita akhirnya kita campur-campur, akhirnya bisnis kuliner yang kita buat gitu ya konsepnya nggak kuat karena kita di awal tidak membuat strategi marketing yang matang. Nah, salah satunya adalah konsep brand ya. Jadi sebelum teman-teman belanja nih furniture pada saat mau buka outlet, jadi kita harus tentuin dulu ya konsep dari bisnis kuliner kita ini mau seperti apa, brand kita ini mau positioningnya seperti apa, target marketnya siapa. Jadi furniture apapun yang teman-teman buat atau belanjakan ya, itu harus sesuai dengan konsep yang memang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh misalnya teman-teman pengen konsep nih bikin bisnis kuliner itu coffee shop misalnya ya. Wah, ternyata coffee shop ini kan juga beragam banget. Target market yang mau dipilih siapa? Oh, saya pengen target marketnya itu orang-orang kantoran ya. Mereka umurnya 25 sampai 35 tahun dan mereka pada saat di coffee shop saya itu mereka meeting, kemudian mereka juga banyak mengerjakan tugas dan kerjaan dan lain-lain ya. Nah, jika konsepnya seperti itu, berarti pada saat terjun dan mencari furniture yang diinginkan gitu ya, itu harus sesuai dengan konsep yang tadi udah ditetapkan. Berarti kalau misalnya milih kursi, berarti kursinya ini harus nyaman ya untuk didudukin minimal 1 jam. Karena biasanya kalau misalnya mereka sambil meeting atau ngerjain tugas, itu biasanya kan waktunya tidak sebentar. Jangan-jangan pada saat kita duduk di furniture atau di kursi, tapi punggung kita itu agak-agak harus ngedongak atau ternyata jarak dengan mejanya terlalu jauh. Nah, itu adalah detail-detail yang teman-teman harus sudah perhatikan pada saat membeli furniture dan tentunya disesuaikan dengan konsep yang awalnya menjadi strategi kita.
Nah, yang kedua ini berhubungan dengan biaya operasional teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya kita memilih furniture untuk bisnis kuliner, itu kita harus pastikan bahwa furniture tersebut itu mudah dibersihkan. Karena faktor ini sangat banyak dampaknya nih teman-teman ya. Satu, kalau ternyata furniture-nya sulit untuk dibersihkan, nanti ujung-ujungnya customer kita misalnya jadi komplain gitu ya, atau juga menjadi kendala tim operasional kita. Bukannya mereka tidak mau membersihkan ya, tapi ternyata ngebersihinnya sulit gitu. Oh, ternyata kalau misalnya kita menggunakan cairan pembersih biasa, loh ternyata warna furniture jadi berubah warna misalnya. Karena kita salah memilih furniture, ternyata itu adalah furniture yang high maintenance misalnya. Nah, ini menjadi hal yang harus diketahui ya sama teman-teman di awal, dan juga berapa cepat sih tim operasional kita ini bisa membersihkan furniture-furniture yang ada di outlet kita. Semakin mudah mereka membersihkan, semakin cepat mereka membersihkan, semakin tidak perlu tools ataupun alat-alat yang khusus gitu ya, ataupun butuh biaya lagi, akhirnya operasional teman-teman setiap bulannya juga akan semakin efisien ya, nggak perlu keluar biaya yang terlalu banyak, sehingga teman-teman bisa keuntungannya juga semakin besar setiap bulannya. Yang ketiga nih teman-teman ya, udah pasti kalau berbisnis kuliner kita milih furniture itu yang kuat ya. Karena ini bedanya kalau kita memilih furniture ya untuk komersil misalnya ya. Jadi teman-teman kalau misalnya di awal kan harus menghitung rencana bisnis ya. Jadi harusnya udah tahu setiap bulan ya, setiap hari itu sebenarnya berapa sih target traffic. Berapa target pengunjung kita? Nah, berarti kan itu adalah jumlah orang-orang yang akan menggunakan furniture tersebut ya. Jadi teman-teman harus nyocokin nih antara yang namanya kualitas ya, karena kualitas itu kalau ketinggian ya, itu kan pasti berhubungan dengan biaya juga ya. Itu juga bukan berarti sesuatu yang tepat. Jadi kita memang harus ketemu di tengah-tengah. Bisa jadi kalau teman-teman bisnis kulinernya tipe-tipenya yang modal rendah gitu ya, low capex, kemudian harga-harga produknya teman-teman juga rendah gitu ya, untuk mereka yang misalnya social economic statusnya juga misalnya teman-teman menggarap target market yang menengah ataupun menengah ke bawah, mungkin ekspektasi mereka juga berbeda. Misalnya dengan konsep-konsep bisnis kuliner yang fine dining gitu ya. Nah, itu kan harus ketemu tuh dengan yang namanya kekuatan ya, kemudian kualitas juga. Jadi teman-teman harus mempertimbangkan dan mencocokkan ya biaya ataupun budget dari furniture-nya dengan rencana bisnisnya ya. Jadi kuat ini sifatnya relatif kalau berhubungan dengan bahan, tapi kalau berhubungan dengan keamanan ini sifatnya mutlak ya. Jadi teman-teman harus memilih furniture-furniture yang memang aman ya. Jadi jangan sampai misalnya kaki-kaki kayunya itu ringkih gitu, sehingga customer-customer kita bisa jadi kan mereka punya kebiasaan yang berbeda-beda ya pada saat duduk gitu, atau misalnya menggunakan furniture kita harus memastikan furniture kita aman ya, sehingga tidak berpotensi untuk mencelakakan konsumen ya, misalnya mereka terjatuh atau kesandung dan lain-lain ya. Oke, yang keempat itu adalah sesuai budget ya. Jadi di awal teman-teman harus membuat yang disebut dengan CAPEX ya, capital expenditure, yaitu biaya-biaya yang akan dikeluarkan sebagai modal awal ya. Di salah satu listnya di CAPEX itu adalah pasti belanja furniture ya. Jadi di situ udah ada budgetnya. Jadi di situ teman-teman harus punya dulu, baru pada akhirnya terjun ke lapangan gitu ya untuk memilih furniture mana nih yang sesuai dengan budget ya. Sehingga nanti teman-teman tidak membelanjakan CAPEX terlalu besar, akhirnya nanti berdampak pada wah balik modalnya kelamaan gitu ya, sampai 6 tahun lebih karena salah milih furniture-nya misalnya jadinya kemahalan gitu ya. Nah, di sini teman-teman juga harus tahu sebenarnya berapa budget yang dimiliki ya untuk membelanjakan furniture untuk konsep bisnis kulinernya teman-teman. Yang kelima itu kita pada saat membeli furniture itu harus sesuai dengan kebiasaan dan kebutuhan customer. Ada yang disebut dengan flow customer. Jadi sebelum teman-teman belanja furniture itu sebaiknya teman-teman bikin dulu ya flow customer dari bisnis kuliner kita. Dari mereka mulai turun dari kendaraan, mereka naik apa kendaraannya pada saat datang ke outlet kita, mereka pada saat setelah masuk ke pintu masuk itu
alurnya seperti apa sih? Apakah mereka order dulu baru duduk? Apakah mereka duduk dulu baru order ya? Apakah mereka melakukan aktivitas-aktivitas lain selain makan dan minum di konsep bisnis kita? Nah, semua itu harus di-list ya secara detail teman-teman, supaya kita tahu sebenarnya furniture apa sih yang kita butuhkan untuk membuat customer kita ini bisa melakukan aktivitasnya di outlet kita. Karena beda-beda konsep ya, beda-beda model, itu bisa jadi kebutuhan dan detail dari spesifikasi furniturnya pun akan berbeda-beda. Jadi kalau teman-teman udah bikin flow customernya, udah tahu aktivitas apa saja yang dilakukan di dalam outlet kita nih nantinya, nah di situ baru teman-teman mulai merencanakan akan beli furniture yang seperti apa. Dan yang terakhir, yang keenam adalah kita harus pastikan customer kita itu nyaman ya, atau di sini ada tulisannya convenient. Jadi convenient itu adalah pas sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi teman-teman harus tahu target marketnya ini siapa ya, kemudian furniture seperti apa yang mereka ekspektasikan ya, sehingga pada akhirnya memang menjawab kebutuhan mereka. Beda-beda konsep bisnisnya udah pasti beda definisi nyamannya ya. Misalnya nih teman-teman, konsep dari bisnis kuliner itu adalah fast gitu ya. Jadi flow customer nih yang tadi kita bahas di poin sebelumnya, misalnya customer itu kalau ke tempat kita ya, itu mereka mungkin menghabiskan waktu itu maksimal 15 menit misalnya, karena kita konsepnya itu adalah fast. Berarti kan nyaman untuk customer yang menghabiskan waktu sangat cepat bisa jadi berbeda. Contohnya nih, daripada teman-teman salah belanja gitu ya, kita malah sediain sofa gitu yang membuat mereka duduk gitu ya, padahal sebenarnya mereka nggak punya waktu buat duduk berlama-lama, ternyata kita salah beli gitu. Jangan-jangan sebenarnya yang mereka butuhkan adalah furniture yang kalau teman-teman sering lihat nih ya di outlet-outlet di luar negeri udah sering banyak yang menggunakan. Jadi mereka seperti sebuah tiang gitu yang seukuran sepinggang ya, dimana customer itu bisa mulai menunggu ya, tapi mereka nggak nunggunya itu capek berdiri, tapi mereka bisa sambil nyender misalnya. Nah ini kan contoh ya, bahwa kalau kita punya konsep bisnis kuliner fast gitu ya misalnya, bisa jadi kita membutuhkan furniture yang juga berbeda dengan kalau misalnya konsep bisnis kuliner kita misalnya untuk ibu-ibu untuk arisan gitu. Wah, ternyata mereka butuh furniture yang instagramable misalnya ya, yang tiktokable juga. Jadi kita juga harus tahu nyaman dan convenientnya untuk para target market kita itu seperti apa, baru deh teman-teman belanja furniture untuk keperluan bisnis kuliner masing-masing. Oke, itu dia ya teman-teman, 6 tips ya untuk memilih furniture yang tepat buat bisnis kuliner. Semoga nanti teman-teman bisa ikutin dan akhirnya modal yang dibelanjakan di awal juga bisa optimal dan pastinya bisa menghemat biaya operasional teman-teman setiap bulannya. Sampai ketemu di bahasan belajar bisnis kuliner selanjutnya. Jangan lupa subscribe di Foodies YouTube channel, di tombol subscribe agar kita bisa mendapatkan update berbagai video terbaru dari Foodies dan juga share ke berbagai grup video-video pembelajaran dari Foodies. Ikuti kelas-kelas Foodies terbaru dan sekolah bisnis kuliner, kunjungi www.foodies.id.